Kok saged ngoten? Kanjeng Nabi niku ketika masuk bulan Sa'ban beliau selalu berpuasa. Supaya nopo? Ketika berpuasa pada bulan Sa'ban, pada bulan Sa'ban inilah amal-amal kebaikan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soro ibaratnya pas puasa kok diangkat amal kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan niku amal sing langkung sah. Oleh Al-Mukarram Kiai Saiful Anam Yusuf atau Gus Asep selaku pimpinan Pondok Pesantren Hafilah Al-Amin Yoswinangun sekaligus Ketua Lazis Luger. Kepada Gus Asep atau Al-Mukarram Kiai Saiful Anam Yusuf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadatul mukarramun, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Ghafur ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mislam selaku pengurus ranting NU Desa Bedilan ingkang tansah kawula mulyakaken, kepada Bapak Kepala Desa serta stafnya yang sempat hadir pada sore hari ini yang saya hormati, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, santriwan santriwati rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini dengan mangunanya serta hidayahnya, yang sehingga kita semua bisa berkumpul di majlis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat salamnya Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sumangga saderengipun pengawasan dipunmilai, kita sareng-sareng mau sholawat nih, sholawat rojab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana. Allahumma barik lana fi rajab
wa sya'bana wa balina ramadana ighfir lana dzunubana wa balina ramadana ighfir lana dzunubana. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selawat niku selawat remenane Kanjeng Nabi. Nggih. Ing mongko umat Islam pada mayoritas ketika masuk bulan Rajab, bulan Sa'ban selalu mengumandangkan selawat Allahumma barik lana ataupun doa. Itu merupakan doa. Sajane ingin namung dugi wabalikna Ramadan tok titik. Ighfir lana dzunubana minangka tambahan mawon nggih. Tambahan men supaya nek dilakukan penak dirungokni. Nek jenengan agem ndonga niku mawon. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu doanya Kanjeng Nabi. Bila pada bulan Rajab kemarin, sekarang bulan Saban, sumangga kita sareng-sareng miwiti niat kanthi sae mengawali bulan Saban ini. Sing Rajab wingi sinaosa dereng sami ngamal sae utawa urung padha puasa, saniki teng bulan Saban ya kon padha puasa. Latihan menjelang bulan Ramadan. Kok saged ngoten? Kanjeng Nabi niku ketika masuk bulan Sa'ban beliau selalu berpuasa. Supaya nopo? Ketika berpuasa pada bulan Sa'ban, pada bulan Sa'ban inilah amal-amal kebaikan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soro ibaratnya pas puasa kok diangkat amal kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan niku amal sing langkung sah. Nggih. Monggo sareng-sareng melalui jamaah Yasin, jamaah Istighosa, jamaah Muslimatan, monggo sing dereng sami puasa bareng-bareng padha puasa sak mampune, ora keteng sak wulan sepisan. Syukur sebulan Rajab full. Nggih, 30 hari, Saban 30 hari, Ramadan 30. Ada di sini? Enggak ada ya? Nek enten tak paring hadiah niki. Nek enten. Gunanya apa puasa pada bulan Saban ini? Di antara lain tadi adalah untuk mengantarkan amal kebaikan kita ke menghadap Allah. Kali latihan ketika pada waktu bulan Ramadan nanti kita senang beribadah puasa. Karena apa? Seneng tekone bulan Ramadan wis angsal ganjaran. Diampuni dosane. Sing sapa wonge seneng mlebune bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Iku seneng tok. Nggih, napa malih kali didasari didasar dengan amal-amal kebaikan. Pun mila sumangga kita bareng-bareng belajar.
Kula nggih belajar. Ora kok dume kula enten pendidikan Islam atau pondok pesantren sepinter kula dari pinter niki lho. Saya selalu belajar dan belajar. Temen kata guru kula Pak Gofun guru kula niki. Nggih. Teng pondok niku guru kula riyen. Saya selalu belajar. Makanya monggo di segi amaliyah ubudiyahnya pun kita harus selalu belajar untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kapan malih nek ora belajar? Kanten napa? Thalabul ilmi faridatun ngala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi illallah, mulai gandulan sampai liang lahat. Dengan adanya jenengan purun mengunjungi pengawasan, purun mengikuti kegiatan rutin muslimatan ataupun yasinan bapak-bapaknya, termasuk kita dalam kategori thalabul ilmi. Napa malih niki wau anak-anak kita sampun apal juz amma ora ketang ora lancar, alhamdulillah dimaklumi anak-anak gimana dimaklumi. Inilah generasi muda kita, generasi agama kita, khususnya di desa Bedilan ini. Kalau tidak ada mereka siapa lagi yang akan meneruskan kegiatan agama di desa Bedilan? Mbah Islam pun sepuh, terus terus nih. Pak Gopur pun mulai sepuh, terus terus nih. Nek boten anak-anak kita. Mila monggo seneng duwe anak sing iso maca Al-Qur'an. Seneng duwe anak sing gelem ngaji. Karena anak inilah yang akan menuntun kita nanti di akhirat dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan doanya. Saya yakinnya ketika anak kita mau thalabul ilmi, minimal bisa ngirim Fatihah maring kita jenengan sami nggih mboten? Minimal bisa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Ini yang perlu kita jaga sareng-sareng. Di bulan Saban, salah satunya adalah untuk mengawali niat kita menuju bulan Ramadan. Monggo kegiatan ngeten iki wau di napa? Di obat-obat nggih. Sandengipun mulai ilang. Teng desa kula ya suwe naon riyin niku zamane kula salit. Setelah proja biang itu kaseling nggih. Khataman nggih mboten. Juz amma diapalke sartine basa Jawa nggih mboten. Saniki ilang mboten niki? Hah? Hilang nggih? Nah ini PR nih. Jadi PR kita semuanya ini. Hilang niki. Ini yang perlu kita lestarikan nggih. Dan mereka pun mulai wonten, monggo Pak Lurah dengan dukung bagaimana ke depan hal seperti ini kita lestarikan dengan dukungan dari pemerintah dan para alim ulama yang mendidiknya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan kehidupan kita di dunia akan sedikit saya kutip bahwa kinwanud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmul ulama, dengan ilmunya ulama. Ilmunya ulama yang bermanfaat. Apakah ada ulama punya ilmu tapi tidak bermanfaat? Ada enggak?
Wong pinter tapi orang manfaat ilmu enten mboten? Enten. Ada. Al-ilmul ulama, dengan ilmunya ulama maka berdirilah Nahdlatul Ulama. Sinten yang mendirikan? Kiai Haji Hasyim atas restu sinten? Mbah Khalil Bangkalan. Gitu. Dengan adanya ilmunya ulama berdirilah Nahdlatul Ulama yang melestarikan budaya-budaya Islam. Dengan adanya yasinan di lingkungan kita, tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan sebagainya, itu atas dasar ilmunya ulama. Nek niku dipadosi nang Quran yuwangel. Nggih. Dalile yasinan napa tak apa do apa dalile tahlilan niku napa. Nah ini nanti tugasnya Mbak Islam nggih. Jenengan kali Mbak Kufur lintunipun bedah tentang kajian hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Niki penting nggih? Niki penting mboten niki? Bedah di kajian bedah kajian hujah Ahlussunnah wal Jamaah di pengajian muslimat. Nggih. Ta mriki sinten ngisi pengajian? Apa mung yasinan tok? Napa? Cuma yasinan nggih. Berasinan arisan. Mboten. Berasinan bacaan Quran terus doa pulang ya, membawa seneng nggih. Berarti padha Bu menika. Nah ini kenapa adanya ranting NU nggih? Kenapa dengan ranting NU, ranting muslim ngeten iki wae. Sajane tugas ranting NU ora mung ngurusi cadangan tok mboten. Nggih. Ora kok ngurusi napa niki wau pantasan mboten, tapi kon ngurusi akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kajian-kajian kitab hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Nek mboten gadah kitabe ning Pak Kufur ini insyaallah Pak Kufur enten. Ini penting nggih. Ini PR dengan Pak Mislam nggih, Pak Mislam dengan sebagai pengurus ranting NU-nya. Mboten niki pengurus muslimat ini ketuane. Sinten? Ini nggih. Dan niku gerakan pengajian ini penting. Jadi kenapa kesane ngerti dalile yasinan, ngerti dalile tahlilan, manfaat sedekah, gitu, manfaat ziarah kubur ngerti kabeh. Kalau temriki mungkin kula terangi kabeh ya ora rampung, karena ada 8 bahasan sing perlu dibahas temriku tentang amaliyah Nahdlatul Ulama. Dengan ilmunya ulama kita bisa ngaji Al-Quran gimana? Kita bisa tahu caranya usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Nek jenengan tanpa ulama cuma mengedepankan hadis tok, napa namanya niku Al-Quran tok, orang ngerti. Nang Al-Quran niku ora ono cara-carane ruku, piye carane donga niku napa ora ono. Mung secara gambaran umum saja yang kemudian ditafsir oleh ulama. Karena ini berarti PR awake kuwata. Dengan ilmunya ulama kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang mubah dan lain sebagainya. Bila perlunya kita menghormati para alim ulama, karena alim ulama warasatul
ulama itu warisane para nabi. Jenengan otomatis mboten ngerti Kanjeng Nabi to nggih. Ora ngerti Kanjeng Nabi harus nopo? Mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi. Mboten nate kepanggih sahabat. Mboten nate kepanggih keluarganya para nabi. Tapi kita ketemu dengan ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmu-ilmu agama. Coba kalau nggak ada ulama di desa kita, ibaratnya desa niku orang-orang lampu nih. Gimana? Peteng rasane peteng. Orang ulama. Mohon maaf aja, kita contoh aja ya. Jenengan selama corona, kegiatan yasinan aktif napa mboten? Hah? Aktif ya? Napa niki? Aktif. Ada suatu desa, desa sing biasane rutinan muslimatan ben Jumat atau ben Rebo atau ben Minggu. Ketika datangnya corona, dilarang oleh pemerintah kon podo libur kabeh. Rasane kok ini peteng mau peteng niku rasane. Nggih. Bingung. Biasane malam Jumat yasinan. Ibu-ibune yo yasinan apa siangnya ora ana yasin ora ana tahlilan piye rasane. Itu baru kita sebagai orang-orang awam, apalagi ketika tidak ada ulama. Masya Allah, orang musola, orang masjid ada diopo desone. Gimana? Kalau ilmu ulama itu monggo bareng-bareng kita lestarikan. Mana desa kita yang punya ulama harus kita hormati. Yang kedua adalah bingadlil umaro, ngadilnya pemimpin. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin kita siapa? Sinten? Pemimpin kita di desa kita Bapak Kepala Desa. Ketika Bapak Kepala Desa seumpamanya pengajian ini dilarang, kira-kira sampean wani apa ora? Temane larangan. Kapan baru saya? Seumpama guys, seumpama. Dekat ya berarti ya. Oh, ini contoh aja contoh. Ketika pengajian seperti ini dilarang oleh pemerintah setempat seumpamanya, banyak warga kita yang tidak berani melaksana di badan kata sebetulnya wani. Mestinipun apa? Mestinipun ketika pengajian seperti ini diketahui oleh Bapak Kepala minimal Bapak RT, Bapak Kepala Dusun itu minimal mengetahuinya. Kan itu. Jadi wa'ul amri minkum ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Jadi ketika ada oknum-oknum umat Islam yang mengatakan bahwa pemerintah kita adalah tauhid, Pancasila tauhid, dan lain sebagainya tauhid, itu berarti tidak perlu kita ikuti. Itu jelas wa ulil amri minkum. Pemimpin kita itu harus kita taati. Kenapa mereka ingin mengatakan bahwa Pancasila tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis? Mohon maaf Pak, Bu, Pancasila niku sing gawe niku Bung Karno napa sinten? Hasim. Ngomong iki, Mbah?
Oh gitu gitu. Dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah ada bukunya saya yang sudah dikaji oleh Bapak Kiai Abdul Ghafur. Ini masih ada Pak Kiai. Dalile ketuhanan yang Maha Esa ini dari mana? Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Yang kedua Pak, kemanusiaan yang adil dan itu ada dalilnya semuanya. Dan seterusnya. Singgawe ulama, singgawe ulama dudu umaro, singgawe ulama direstui oleh pemimpin. Paham nggih? Jadi gak salah kalau mengatakan Pancasila itu tidak ada dasar Al-Quran dan hadisnya. Saya ada buku panduannya, ada buku referensinya. Nek orang percaya tinggal piyambak diwasa dhewe, pahami dhewe monggo. Kurang-kurang tak bukan kitab ya kitab. Ini kurang-kurang. Jadi wajar ketika kita sebagai umat Islam hukumnya wajib untuk mengikuti apa yang menjadi pemerintah di lingkungan kita. Ada apa atas dasar sing penting boten melawan akidah syariah kita. Seumpamane kok pengajian enten niku dilarang oleh pemerintah tanpa dasar hukum, tanpa dasar undang-undang, karena image-nya sendiri, karena egonya sendiri, itu perlu kita ingatkan lurah itu. Seumpama, tapi soal ini buatan mriki. Besok mriki di desa kita ini dilan Mbak Lurah sangat mendukung 1000%. Nggih. Mudah-mudahan ya sak danane barang metu kelihatan iki. Mudah-mudahan. Ingat dalil umar, dengan adanya Bapak Kepala Desa mengizini kegiatan ini, bahkan beliau siap rawuh teng mriki, berarti beliau termasuk wong singa ngadil, nggih. Jadi ngadil aja dipahami cung-cung duit tok ampun. Nggih. Nesok yo kabeh nesok. Nggih. Ngadil itu dilihat dari efek kemanfaatannya. Jangan dipahami mung cangcung tok. Yang dibayarkan lagi, beliau sebagai kepala desa selalu membiarkan kegiatan kemaksiatan, itu yang paling bahaya lagi. Makanya selagi beliau melarang hal yang negatif, mari kita tinggalkan hal tersebut. Ingat lil umar itu penting. Yang ketiga adalah bisa gawatil agniya, lumone wong sugih sing dermawan. Jenengan sugih napa melarat? Pripun? Jenengan sugih napa miskin? Saestu. Kategori sugih, kategori kaya, apakah ditinjau dari sawahnya 5 hektar? Mboten nggih. Apakah ditinjau dari kebun karutnya 10 hektar niku mboten. Kategori kaya itu yang mau berbagi dengan sesama. Jenengan pun sangat kaya sekali. Ini apa? Driji telunjuk ya.
Ini tak jual miliar enggak mau saya. Nggih. Jenengan mau beli ini? Mboten nggih. Ini saya jual 1 miliar saya nggak mau. 1 T saya nggak mau karena ini rezeki, kekayaan kita. Nggih. Apalagi mata kita, hidung kita dan sebagainya. Berarti awak itu sugih. Jadi jangan ditinjau dari berapa harta kita, tapi bagaimana maukah kita untuk mendermakan sedikit harta kita kepada yang membutuhkannya. Milo adanya program NU melalui celengan infak NU itu diantara lain adalah untuk mengkompakkan warga Nadiyin, warga muslimin, bareng-bareng apa ini tetangga kita yang belum mampu. Monggo apa ini tetangga kita yang miskin, yang fakir, yang yatim dan lain sebagainya. Dengan bagaimana caranya? Mau untuk diwarai dengan 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 rupiah, mboten kroso sebulan jadi 20.000 gimana? Ning jenengan enten panitia pembangunan, ono panitia pengajian dengan nyumbang pinten? Hah? Saiklase mayoritas 5.000, 10.000, sing 51 loro. Maka dengan adanya salah infak tadi, alhamdulillah di desa Bedilan ini dikategorikan desa yang paling terbaik donaturnya. Desa Bedilan adalah desa yang paling terbaik donaturnya, walaupun turun kabeh. Apalagi mungkin muslimatnya membantu dengan maksimal, rantingnya mendoakan dengan maksimal, relawannya tambahi lagi, insya Allah tambah banyak lagi. Paling aktif, paling kata bempak desa mriki. Karena sayang tak betul datanya ya. Dengan desa Yosowi Nangun nomor 2 tasih kalah mriki, tasih menang mriki. Jadi monggo sing sampun gada celengan, celengane diisi tambah kata maling, ojo eman-eman siwi ngisi 1.000 2.000 mendinone ditambahi sedino 5.000 kan kata tak ngene nggih. Nggih. Sedino 5.000 sebenarnya pinten bulan? 1 saya wae kondangan agit tak bulan kok orang di duit bukan apa-apa. Ora apa-apa. Nggih. Mboten napa-napa. Sing penting Kang Ali urung nulis. Paham nggih? Tak warai ning dengan nggih. Selagi Kang Ali atau sinten relawannya belum menulis di data kita, sumonggo. Nggih. Hitung-hitung kali belajar nyelengi. Jenengan bendino 1 ora apa-apa. Waktu tarikan mangat delokne piro 3 juta. Sikuk kabeh ora apa-apa ditinggal limong 100.000 ora apa-apa. Nggih. Hitung-hitung nyelengi. Standar kita adalah untuk pelaporan kita, selagi belum ditulis oleh relawannya itu masih hak penuh donatur. Paham nggih? Jadi ta mriki mboten maksa mboten. Monggo. Ketika anak jenengan badhe tumbas napa niku balon niku ora duit, bro, telengane ora apa-apa. Mboten napa-napa. Tidak apa-apa. Karena bahasa standar kita adalah
dereng ditulis teng relawan. Nggih syukur niku saya tak warai. Bendino 50.000 100.000 sebulan kan katon nggih. Mungkin waktu takan calangan infak itu oleh relawannya ditinggali 50.000 utawa 100.000. Paham nggih? Pun itu wujud dengan adanya dengan pur menerima salah infak tadi termasuk jenengan wong sing sugih. Nggih. Mohon maaf Pak, wau sing nerima santunan niku wau jenengan nggih ampun kecil hati. Jenengan sakit infak nggih sama, enggak masalah. Itu lebih baik. Nggih. Mohon maafnya infaknya penerima mafangat tadi dengan Pak Lurah lebih besar infaknya beliau senasano 500 perak. Paham betul? Oke. Jadi intinya apa? Kita berinfak bersedekah ojo nunggu sugih, ojo nunggu panen, ojo nunggu berarisan. Sing penting duit turan, duit piro jalan ngono wis niate infak. Hujan nggih. Sampeyan iki. Wis gamale. Nggih. Paham nggih? Aja nunggu bisa ra'i wa dharra. Dalam keadaan apapun kita disuruh untuk berinfak. Yang keempat dan terakhir adalah bidunga ilmu fuqara, dungone wong fakir. Doanya orang fakir miskin akan selalu mendoakan orang-orang kaya, orang-orang sekitar kita. Ya Allah, mudah-mudahan pada hari ini saya diberi rezeki oleh Allah melalui orang itu. Paham ngoten nggih? Nek ora ana wong pekerja keras jenengan gawe omah apa gelem gawe dhewe? Ya ora gelem to. Nemboki sawah, pegawai negeri repot, purun wonten piyambak nemboki. Ngongkon wong sing ora mampu ya sing gelem. Nggih mboten? Doanya orang miskin, doanya orang fakir itu satu doa yang terijabah oleh Allah. Jadi jangan ampun rumongso sugih, bersyukurlah kalau di sekitar kita ada orang-orang yang mau bekerja dengan kita. Ojo rumong sawah dewe sugih. Sapa meneh sing gotong mayit nek ora wong sekitar kita. Jenengan sing sugih, sing gadah mobil kata, gelem mboten? Ora pernah ceritani. Ya jarang nggih. Anak keluargane memoh ngotong-ngotongi mayit. Contoh. Pun. Sing gotong royong sinten? Gotong jalan, gotong royong niku sinten? Wong sugih tok apa wong melarat tok apa bareng-bareng? Kebanyakan wong sing mohon maafnya kurang mampu. Nggih, kan niku. Mula bersyukurlah jenengan ketika tetangga kita ini mau bekerja sama dengan kita. Mila ojo owel duite nggih, ojo owel danane. Wayahe dipangasi ngeten iki ya cancung-cancung sesuai kemampuan kita dengan target yang nyata. Bahwa zakat kita, zakate sawah niku sabin pantun beras niku 10%, nggih mboten? Jenengan kira-kira selama niki pas napa dereng zakate? Dereng. Gangsa 1 ton zakate piro? 100 kilogram eman. Nggih. Zakate 10% nggih. Angsa 1 ton 100 kilogram. Kira-kira eman apa betul jenengan? Eman.
Monggo itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Disitulah kelemahan awak dewi, kelemahan kita. Ketika kita punya kewajiban zakat, punya harta yang banyak, tapi zakatnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh agama. Jenengan gak ada emas bukan? Hah? Ada emas nggih? Itu niku zakati. Zakat emas itu 2,5%. 2,5%. Kalau emasnya seharga 100 juta, berarti piro? 22 berapa? 2.500.000 kalau emasnya seharga 100 juta. Kalau pada tahun mawon ini jenengan sing gadah emas pun dijakatin apa dereng? Dereng nanti, Masya Allah Mbak Bubu, ya, kuting gadah itu ngorien. Dia sing gadah emas yo wajib dijakati. Oh, niku gambaran yang kadang-kadang kita sebagai manusia lupa apa yang menjadi kewajiban kita. Mila monggo wonten ing bulan Saban menika men supayane amal-amal awak dhewe diangkat oleh Allah, turfangul a'mal, angkat amal kita diangkat oleh Allah, maka monggo bareng-bareng kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya, nggih, sesuai dengan kemampuan kita. Syukur gelem puasa, nggih, syukur sedekah ditambahi melih, infak tambahi melih. Sira mungso ada kewajiban-kewajiban yang lain seperti emas, seperti hal-hal yang lainnya itu monggo yo dijakati. Supaya nih berkah uripe, berkah keluargane, berkah anak turun awak dewi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Apabila awal sampai akhir banyak salah kurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi acara inti yang dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Saiful Anam Yusuf atau Gus Asep. Acara yang berikutnya doa dimohon kepada Bapak Abdul Ghafur untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pun dungo bareng-bareng nuwun hadiah Fatihah sepindang kagem panjenenganipun Bapak Haji kita semenika saweg nandhang hijrah, mugi-mugi dipun paringono enggal waras nggih. Bismillah jasati Bapak Haji kita sihatin wa afiatin wassalamah bisababihil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina nahdiyah min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah wa la tajalabayahum min ahli syari wa dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك بكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.